Atau mau beli tongji di situ? Nah, nggak usah. Oke. Oke. Kan minumannya udah habis ya tadi. Harusnya. Heeh. Oke, selamat datang semuanya di channel Juhdan Imarok. Wah, selamat datang semuanya. Nah, kali ini saya bersama teman saya. Siapa namanya? Namanya lupa. Aduh, coba deh kenalan dulu nih sama narasumber kita. Kok garing banget sih? Sumpah kok jadi garing. Oh ya udahlah, kita mulai aja ya. Sama aku Arik Guzaki Wibowo. Nama aku Arik Guzaki Wibowo. Aku kelas 11 di Sekolah Indonesia Den Haag. Dan aku juga sekarang di Belanda tinggalnya, jadi aku juga ikut sekolah lokal. Dan aku sekarang di kelas 5 Atheneum atau VWO, Voorbereiding Wetenschappelijk Onderwijs. Dan di sini saya juga saya sekarang juga ikut OSIS, dan juga kebetulan saya di sini juga adalah ketua umum dari Forum OSIS Sekolah Indonesia Luar Negeri, atau nama resminya adalah Youth Leaders of Indonesian Embassy Schools atau YLIS. Nah, jadi ya teman-teman yang mau kerja sama OSIS luar negeri, nah ini bisa nih ya, ketua OSISnya ini. Ya. Nah, jadi ini singkatnya kalau saya memperkenalkan teman saya ini, misalkan ke orang-orang ini deh, orang Bandung gitu, orang Bandung. Ya, tidak bisa berbahasa Sunda. Ya, tapi nggak bisa berbahasa Sunda. Cuma sekolahnya di Belanda sekarang dulu gitu. Jadi ini jadi kayak orang luar negeri lah. Enggak lah. Sepanjang hidup masih lebih lama tinggal di Indonesia ya daripada di luarnya. Di luar mah cuma baru berapa? 2 tahun lah ya. Ya, kebetulan udah 2,5 tahun di Belanda, terus aku sempat 1 tahun di Jepang. Oke, tuh di Jepang juga. Ini suka keliling-keliling dunia. Aduh. Oke. Nah, kita mau ngobrolin apa ya? Ya. Ini yang bebas, terserah. Yang berkualitas ya. Terserah yang punya channel lah. Oke. Ini kita ngobrolin ini deh, sistem pendidikan. Lebih spesifik mungkin SMA aja lah, biar lebih menjurus dan sesuai sama bidang kita masing-masing, soalnya kan sedang merasakan juga kan SMA. Nah, gimana sih SMA di Belanda tuh? Jadi kalau di sana itu sistem pendidikan itu sangat komprehensif karena dia dibagi menjadi 3 arah gitu ya. Jadi setelah SD, jadi di sana SD itu 8 tahun, jadi TK SD digabung. Nah, terus setelah SD mereka langsung jadi ketika SD itu mereka akan langsung untuk pendidikan setelahnya itu dikelompokkan secara umum ada tiga sekolah gitu. Nah, yang pertama itu adalah persiapan untuk dunia vokasional, yang pekerjaan D1, D2, D3 gampangnya. Oh, di Indonesia ya? Ya, D1, D2, D3, dan itu kategorinya itu adalah namanya MBO. VMBO. VMBO itu adalah Voorbereiden Middelbaar Beroep Onderwijs. Nah, itu nanti bisa dicari sendiri dalam Google Translate. Nah, itu pendidikan yang dipersiapkan khusus untuk yang tadi pekerjaan-pekerjaan seperti chef, seperti administrator di kantor, atau misalnya untuk yang berwirausaha lebih secara ringan, F&B kayak gitu-gitu banyak ya. Nah, untuk pendidikan yang kedua ada namanya yang tadi itu 4 tahun pendidikannya. Nah, terus yang kedua 4 tahun setelah SD. Setelah SD 4 tahun. Habis itu lulus gitu. Habis itu lulus, nanti ada istilah itu persiapannya itu jadi persiapan untuk vokasi, tapi karena itu pasti persiapan untuk pendidikan vokasi, jadi di situ masih ada itu baru persiapan untuk pendidikan vokasi gitu ya. Jadi kayak SMK gitu. SMK tapi masih ada matematikanya, masih ada biologi dasar. Jadi yang dipelajari itu nanti adalah materi-materi yang mungkin dibutuhkan pada saat pelajaran di vokasi tadi. Nanti setelah pendidikan persiapan vokasi 4 tahun, Anda akan masuk ke dalam tanda kutip kayak kuliahnya, yaitu pendidikan vokasi, dan itu antara kisaran 1 sampai 4 tahun tergantung pendidikannya. Gitu. Nah, itu yang pertama itu untuk persiapan yang tadi ya, administrator, terus apa tadi? Kok jadi lupa ya istilah? Pengusaha yang tingkat itu. Terus yang kedua adalah namanya HAVO atau Hoger Algemene Voortgezet Onderwijs. Hoger Algemene Voortgezet. Nah, itu adalah pendidikan 5 tahun dan itu semacam semi akademik. Jadi nanti setelah lulus dari sana 5 tahun,
Anda akan masuk ke dalam University of Applied Science, atau kalau di sini istilah politeknik, untuk D4, untuk D4 gitu. Jadi nanti kamu lebih banyak praktik di sana, tapi kamu juga bakal mendapatkan teori juga. Karena kalau yang di pendidikan yang sebelumnya itu Anda lebih banyak dapat teori, lebih banyak dapat praktik. Kalau di sini 50-50 lah gitu, seimbang. Nah, setelah itu ada yang paling tinggi, yaitu adalah pendidikan namanya VWO atau Voorbereidende Wetenschappelijk Onderwijs, persiapan universitas. Jadi itu terjemahan literalnya itu adalah V itu Voorbereidende, artinya persiapan. Ya. Wetenschappelijk itu scientific. Ya. Onderwijs itu pendidikan. Jadi persiapan pendidikan saintifik atau disebutnya persiapan universitas. Kalau yang pertama tadi VMBO, yang kedua HAVO, yang ketiga VWO. Oke. Lumayan ribet ya namanya ya. Ya. VMBO, HAVO, VWO. Oke. Yang VWO itu adalah pendidikan 6 tahun yang dipersiapkan untuk ke universitas. Jadi di situ belajarnya kita belajar yang akademik, itu fokus di akademik. Jadi materi-materinya juga muatan akademik yang cenderung ke arah kita membutuhkan intelektualitas dari seorang peserta didik. Oke. Nah ini di mana nih? Aku kebetulan alhamdulillah yang VWO-nya. Dan sekarang sudah terima gitu ya. Alhamdulillah. Jadi memang kalau di sana itu kalau untuk imigran gitu ya, seperti saya gitu yang udah pindah gitu, rata-rata turun kelas, tapi alhamdulillah gak turun kelas. Sama kelasnya. Oh, sama. Oke. Kalau naik kelas mah susah. Tapi setidaknya karena rata-rata itu yaitu ya bisa dibilang itu hampir semua orang itu pasti harus turun kelas, kecuali ada kasus khusus atau misalnya punya ini. Dan aku alhamdulillah pada saat itu awalnya harus turun kelas, tapi dengan lobby dan diskusi udah nangis kayak gitu. Alhamdulillah gak turun kelas gitu, dan alhamdulillah nilai juga membuktikan bahwasanya masih layak gitu lah di kelas yang sama gitu. Dengan bahasa Belanda ya guys ya. Bahasa Belanda. Oh jadi bisa turun kelas. Jadi di sana itu turun kelas tuh hal yang wajar. Nah, tapi untuk imigran rata-rata turun kelas memang. Karena kan di situ biasanya itu imigran itu kan ada 1 sampai 2 tahun belajar bahasa Belanda. Nah, karena itu makanya jadi akan pas lagi masuk ke sekolah lokal biasa 1 atau 2 tahun turun gitu. Oh, turun kelasnya misalkan ada orang awalnya kelas 1 SMA terus di Indonesia. Nanti saya ke Belanda, dia ke Belanda belajar bahasa 2 tahun, dan nanti mungkin dia baru kelas 1 lagi. Dia nggak bisa jadi masuknya ke kelas 2 maksudnya. Mestinya dia udah lulus SMA, tapi karena dia udah belajar 2 tahun, jadi dia di situ kan belajar bahasa kan di situ. Jadi nanti dia masuknya ke kelas 2. Atau dia paling banter kelas 3-nya gitu. Tapi rata-rata sih udah nggak bisa ke kelas 3, karena kalau itu masuknya ke tahun ujian akhir ya. Kalau tahun ujian akhir biasanya sekolah hampir most likely nggak nerima sih gitu. Aku kebetulan di 1 tahun sebelum tahun terakhir gitu. Oh iya, kayak IDAT dulu ya. Kalau itu IDAT tuh persiapan bahasa. Ya IDAT tapi tanpa turun kelas. Iya. Gitu. Kan kalau IDAT itu kan ya 1 tahun jadi, tapi bahasa ininya mah turun kelas gitu ya gitu. Itu pondok ya itu. Iya, tanpa mengurangi rasa hormat ya. Khusus haka gitu Pak ya. Gitu. Ya. Mungkin orang yang bukan haka mah jarang yang tahu lah. Nah terus jadi dibagi 3 ya intinya mah. Ada istilahnya mah yang untuk D1, D2, D3, D1, D2, D3. Ini persiapan untuk D1, D2, D3. Persiapan untuk D1, D2, D3. Nah, ada juga yang persiapan untuk D4. D4 atau politeknik kalau di Indonesia. Terus yang terakhir untuk universitas. Oke. Nah terus teman-teman ada pertanyaan juga nih, bedanya apa nih? Beda secara isinya. Mungkin perlu dijelaskan nggak? Beda secara isinya apa? Tadi kan udah pokoknya makin tinggi itu makin kompleks kan. Iya betul. Ada singkat aja. Iya. Jadi bahkan secara soal tuh mungkin materinya ya, misal materinya sama-sama trigonometri lah. Biasanya materi yang di VWO itu yang paling tinggi itu biasa lebih banyak. Yang pertama, terus yang kedua biasa lebih kompleks, dan biasanya nanti diujiankan itu bukan hanya materi yang plek-plek sama yang ada di buku, tapi materinya itu yang biasanya tuh sudah dimodifikasi sehingga jadi butuh stepnya banyak. Oh iya. Jadi bahkan kalau misalnya aku yang ngerjainnya biasanya di Indonesia dibilangnya boros kertas, nggak boros kertas. Aku kalau misalnya ngerjain di Indonesia tuh dibilang 1 halaman cukup untuk soal esai gitu. Kalau di sana ya untuk karena kita ujian tuh semuanya ujian esai, jadi nggak ada pilihan ganda.
Nah itu 10 soal itu bisa 5 paper. Wow. 5 bisa 10 lembar bolak-balik gitu. Buat ya, saya juga pernah lihat sih contoh soal fisikanya, wah itu susah. Ya, itu dibanding Indonesia mah itu nggak ada apa-apanya. Kalau Indonesia ya begitu ceritanya ya. Nah, kalau HAVO biasanya lebih banyak soal reproduksi. Jadi satu soal yang sudah ada di buku, ya di buku diganti ininya, disusahin dikit aja itu. Nah, mungkin kalau Indonesia mah ya levelnya level HAVO ya. Level HAVO ya SMA. Level HAVO gitu. Nah, kalau level VMBO, nah itu mah hanya membutuhkan teori-teori yang praktisnya lah gitu. Misalnya kayak tadi teori ya rata-rata kayak trigonometri kayaknya belum tentu dipelajari di VMBO-nya. Jelas kalau misalnya itu yang pasti baca tulis plus minus yang perhitungan. Jadi mereka bisa membedakan apa itu kilogram dan gram misalnya. Membedakan itu yang paling penting di mereka. Jadi secara kualifikasi memang mereka membutuhkan jadi mereka dikasih apa porsinya. Jadi kalau misalnya mereka butuh praktik ya praktik gitu. Kayak SMK ya kayaknya. Nah ya terus soal ini deh. Untuk jadwal sekolah, apakah datangnya tuh kayak pagi-pagi gitu kan? Atau ya, pertanyaan bagus. Di sana hampir di semua sekolah ya ini tapi ini disclaimer dulu nih ya, disclaimer sebelum ini bisa jadi setiap sekolah berbeda ya, karena di sana sekolah itu mempunyai kebebasan untuk mengatur ininya jadwalnya. Oh jadi tidak tersentralisasi gitu, aturan tuh harus dari atas misalkan aturan yang atas ada, tapi aturan atas itu tidak mengekang, dalam artian dia aturan yang basic aja. Biasanya halnya bersifat normatif, yang bersifat hukum. Yang kalau misalnya praktis itu biasanya diserahin ke sekolah gitu. Nah, kayak istilah itu gitu diserahin ke sekolah. Nah, tapi di Indo mah beda ya. Terus nggak kan ini kita membandingkan. Iya. Misalkan contoh ini sudah terjadi loh, dan saya sendiri mengalami di Jawa Barat sih. Kan ada gubernur baru, Deddy Mulyadi, dia menerapkan aturan ini mah sangat teknis, jadwal keberangkatan sekolah. Jadi dia ngeluarin pokoknya dari tingkatan gubernur lah, kalau bukan Deddy Mulyadi. Pokoknya dari pemerintahan gubernur itu dia membuat surat menyuruh pokoknya tiap sekolah itu SMA siswa-siswinya harus datang jam 6.30. Itu kan teknis sekali kan. Nah, jadi memang beda ya ternyata. Beda. Dan itu mungkin disesuaikan juga dengan karakter masyarakat. Karena kalau di sana masyarakatnya kan masyarakat yang multikultural banget. Jadi tidak dikontrol oleh satu norma tertentu. Kalau di Indonesia, di Jawa Barat ya otomatis hampir semuanya Sunda kan most likely. Kalau di Belanda kan bisa jadi wali kota aja belum tentu masyarakat yang asli orang suku bule gitu, suku Belanda. Bisa dari luar juga. Bisa. Bahkan wali kotanya Rotterdam itu adalah salah satu kota terbesar di Belanda, kota metropolitan. Dia itu kota yang dia tuh salah satu kota yang paling menghasilkan banyak duit. Karena dia tuh punya harbor terbesar di Belanda, bahkan terbesar di Eropa, salah satu terbesar di Eropa. Itu mayornya itu orang Maroko. Orang keturunan itu tuh orang asli Maroko, dia nggak punya keturunan Belanda, tapi dia jadi warga negara Belanda ya. Tapi keturunannya dia benar keturunan Maroko gitu, nggak ada campur tangan dari, nggak ada keturunan bule gitu. Boleh. Jadi karena mampu ya, memiliki kapasitas. Iya, karena memiliki kapasitas juga tadi. Jadi makanya karena multikultural, jadinya ya tidak yang dikontrol ada bersifat normatif. Nah, karena kalau misalnya di sini memang karena di sini masyarakatnya mungkin terlalu banyak, jadi yang harus dikontrol itu mulai dari bersifat yang praktis juga harus dikontrol. Kalau di sana masyarakatnya dikit, jadi dikontrolnya gampang. Jadi yang kayak tadi bisa ditentuin sama sekolah sendiri, nggak bakal bikin kemacetan misal. Tapi kalau misalnya di sini tidak dikontrol sama pemerintah, bisa jadi menyebabkan penumpukan di jalan. Ini juga dilihat secara positif ya. Ya, ini kita harus melihat dari dua arah, betul kan? Ya, betul. Karena pemerintahan itu kan jadi kalau misalnya bahkan kalau kita belajar pemerintahan itu tidak ada istilah pemerintahan paling bagus dan paling jelek. Nggak ada. Yang ada itu adalah yang bagus, yang bagus dan lebih bagus. Menurut saya ada sih yang jelek. Masa nggak ada yang jelek? Nggak ada. Ada. Mana? Indonesia. Enggak. Nih. Karena kita harus ini dulu nih. Ya, karena kita harus melihat ya, kalau misalnya nggak tahu. Kalau dari saya gini, kalau misalkan kayak ini deh,
misalkan standarnya gini. Misalnya gini paling simpel. Misalkan pemerintah mengeluarkan aturan setiap warga atau janji kampanye. Setiap anak yang lahir akan mendapatkan jaminan pendidikan hingga sekolah menengah atas misalkan gitu. Nah, kalau pemerintahan yang baik atau standar, ya udah dia menepati janji tersebut. Kalau yang pemerintahan yang baik, ya udah dia melebihi standar. Jadi semua anak ternyata dijamin hingga kuliah S1. Nah, itu bagus, melebihi standar luar biasa. Tapi yang jelek ada yang mana yang dia itu tidak menepati janji kampanyenya. Jadi yang pemerintahan yang dia habis janji semua anak itu dijamin pendidikannya sampai SMA, tapi ternyata pendidikannya cuma sampai SMP pada putus sekolah. Itu jelek. Ini berarti harus diklarifikasi. Oke, ya aja. Segala jenis pemerintah itu bagus. Yang gak bagus itu adalah ketika eksekusinya kurang. Ngerti kan? Gini nggak? Karena gini, sistem pemerintahan itu maksud aku gini, sistem pemerintahan di Belanda, di Indonesia, di Jepang, di Singapura beda-beda semua. Ya tadi mah beda. Ya benar. Kita beda konteks soalnya. Ini mah sistem ya. Jadi satu sistem biasa bebas, bahkan pelaksanaan bisa bebas. Tapi ketika pelaksanaan itu perencanaannya bagus, pelaksanaannya karena oknumnya banyak itu. Nah, jadi yang kita harus salahkan di sini bukan pemerintahnya, tapi oknumnya. Karena ketika sistem pemerintahan itu sudah dilaksanakan, itu di perencanaannya mungkin sudah bagus. Ya. Karena di Indonesia itu yang sebenarnya perencanaan itu biasanya bagus. Ya. Tapi nanti kalau udah turun ke bawah, untuk turun ke bawahnya itu, nah itu terjadi getaran yang sangat besar sehingga bangunan itu mulai roboh gitu. Jadi yang asal idealisme yang bagus itu, bangunan kokoh itu mulai roboh lama-lama. Nah, jadi kalau ya setuju. Tadi mungkin ya kita beda nangkep intinya ya. Kalau sistem pemerintahan ya benar, saya juga setuju. Kalau sistemnya tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek. Paling ada yang standar bagus, ada yang lebih bagus. Iya. Tapi kalau pemerintahnya sendiri, orang yang memerintah atau pemerintahannya sendiri, nah itu baru ada yang jelek kan, setuju kan? Makanya tadi itu masalah tadi kebijakan apa namanya yang itu kebijakan penentuan praktis itu ya mungkin di Indonesia itu dengan melihat masyarakatnya seperti itu, dengan melihat pemangku kebijakan yang lain-lain seperti itu, maka dibutuhkan dalam tanda kutip pemimpin yang tangan besi. Saya menentukan praktis seperti ini. Karena kalau misalnya kita mau membuat itu seperti semacam di negara yang terbuka di Belanda, maka sistemnya juga harus berubah total, birokrasinya berubah total, sehingga itu dibutuhkan waktu yang lebih lama lagi yang pertama, dan sehingga mungkin pada saat ini kebijakan yang terbaik yang diambil adalah itu, walaupun kebijakan itu pasti membutuhkan ruang publik yang harus ada pro dan kontranya. Dan sebagai pemimpin harusnya yang bijaksana ya, harusnya melihat itu sebagai kritik yang membangun. Jadi kita bisa melihat apakah masyarakat setuju atau tidak setuju, apakah ada yang bisa kita lakukan lagi sebagai alternatif gitu. Apabila kebijakan tersebut tidak diterima dengan baik. Oke. Nah, balik lagi ke yang tadi yang jam sekolah. Nah, kalau di sekolah Arik sendiri jam berapa? Kalau aku kebetulan sekolah aku tuh sistemnya sekolah moving class, dan juga aku kurang tentu. Jadi aku pindah moving class ya. Dan aku sistemnya kan karena kita mengambil pelajaran yang berbeda-beda. Jadi mulai kelas 4 itu, kelas 4 tuh di sini kelas 1 SMA ya. Itu mulai kelas bahkan kelas 3, kelas 4 ya secara umumnya. Itu kita mulai mengambil jurusan, mulai mengambil pelajaran-pelajaran berbeda-beda sehingga setiap anak itu mempunyai jadwal yang berbeda-beda. Normalnya jam pertama itu 08.45, tapi 08.45. 8.45 baru mulai. Nah, tapi yang moving class, apakah semua sekolah itu moving class? Rata-rata. Rata-rata. Kayak kuliah hampir semua. Iya. Dan itu tidak tentu bahwasanya aku bisa jadi tidak ada pelajaran di jam pertama, tapi aku mulai pelajaran jam ketiga itu bisa jadi sangat mungkin. Jadi kalau misalnya jam ketiga tuh di sekolah aku jam 11 atau 10. Jadi kayak kuliah gitu kan. Dan aku bisa jadi aku juga pulangnya juga tidak nentu, bisa jadi aku pulangnya jam 16:30. Paling telat tuh biasanya aku kalau ada jam terakhir itu 16.40. Kadang-kadang juga bisa pulang 15.40, kadang kalau misalnya cepat ada 14.40, ada yang bisa lebih cepat lagi mungkin
kadang-kadang bisa jam 11, 12, 10 udah pulang gitu, tergantung jam pelajaran aja. Beda banget ya ternyata kalau di Indonesia. Ya beneran diatur kan jam tuh. Iya. Jam segini pelajaran ini, habis itu nanti ini terus. Ya. Dan itu mungkin pengaruhnya juga dengan sistem pendidikannya juga, karena kalau di sana itu lebih banyak itu guru itu hanya sekedar menjelaskan, bahkan guru sendiri tuh jarang ngasih contoh soal terus latihan soal gitu. Oh ya, nah terkait cara ngajar guru deh sekalian, itu gimana? Rata-rata guru-guru di sana itu ya 20 menit ngajar, sisanya ya up to you sebagai murid. 20 menit ngajar, tapi jam mengajar dia berapa menit total? Biasanya 1 jam. Oh, dan cuma 20 menit. 50 sampai 1 jam lah. 50 sampai 1 jam yang dipakai ngajar cuma 20 menit biasanya, atau 30 lah paling lama. Sisanya setelah itu ya kerja masing-masing murid-murid, terus dia keliling-keliling dia. Tapi guru di sana nggak bakal diem di HP cuma gitu. Main HP, nggak bakal ya. Nggak boleh. Jadi bakal keliling-keliling gitu biasanya. Paling jelek pun juga pasti ngobrol sama murid gitu. Nggak boleh dia main HP pas gitu. Jadi kalau misalnya dalam jam pekerjaan dia satu pun nggak ada. Nggak boleh. Nemu nggak? Guru nggak boleh. Murid mesti aja dia murid kadang-kadang ada yang main HP. Aku kadang-kadang main HP juga. Tapi kalau guru nggak boleh. Nah kalau di sini beda, justru malah murid. Nah ini dijabar lagi dijabar lagi. Murid tuh malah HP-nya disuruh dibatasi loh. Dan terutama di sekolah saya sendiri itu disediakan box HP coba. Jadi dikumpulkan HP itu kan malah murid-murid yang dibatasi. Sementara guru ada aja sih. Murid memang di sana dibatasi gitu. Jadi tapi tergantung, kan ada juga guru yang strict. Ya. Kalau guru yang strict ya harus ditaruh. Jadi kita ada istilahnya pocket khusus buat HP di setiap kelas ada. Kalau misalnya yang strict ya ditaruh di semua di situ. Tapi tergantung guru ya. Sih, tapi kadang-kadang nih contoh nih aku ada nih pas lagi di kelas gimana ya, yang aku sempat save dari sini. Nah, coba ya, ini lagi kelas tuh. Oke, game main HP. Tuh, terus gurunya tuh. Ada yang gurunya yang. Oh, jadi nggak ngebolehin main HP. Ada guru yang ini mah boleh. Tergantung guru lah. Ya. Tapi rata-rata guru itu memang 20 sampai 30 menit ngajar, sisanya tadi. Karena di sana tuh ngajarin itu per blok. Bloknya itu jadi kayak setiap subbab itu biasanya sudah didesain untuk 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran gitu. Tergantung pelajaran sih. Jadi sudah didesain seperti itu gitu. Sehingga guru-guru tidak kesulitan lagi untuk memetakan pelajaran. Kadang-kadang kan kalau di Indonesia tiba-tiba sekarang di Indonesia itu materi gurunya memetakan sendiri. Di sana memang dipetakan, tapi dari bukunya sendiri itu sudah ada ini ya panduannya, jadi dan itu logis panduannya yang logis. Kalau di Indonesia mah gurunya yang menentukan sendiri. Bahkan pernah ada kejadian kalau di sekolah saya, guru fisika, jadi guru fisika beda guru ya, ada 2 guru. Habis itu kan dari atas tuh dikirim cuma intinya anak tuh harus memahami A, B, C, D. Nah tapi interpretasinya 2 guru ini berbeda. Mereka justru malah saat interpretasinya 2 guru ini mengajarkan hal yang berbeda. Guru yang satu ngajarin misalkan bab A, B, C, yang guru yang kedua A, B, sama D. Jadi malah beda. Aneh ya? Ya, jadi dari atasnya tidak dipetakan justru. Itu mungkin hal yang penting ya justru. Ya justru. Nah, jadi karena itu maka di sana tuh ada istilahnya kalau untuk setiap pelajaran ada seksinya gitu, seksinya. Dan seksi itu memetakan untuk 1 tahun ke depan gimana pembagiannya. Jadi tidak boleh. Jadi setiap guru bisa jadi cara mengajarnya beda. Nah, tapi gimana kita melihat bahwasanya guru itu berhasil atau bahwasanya pendidikannya itu setara? Kita lihat rata-rata kelasnya nanti. Setiap ujian nanti kan kita diaudit kan. Nah, yang buat ujian siapa gurunya? Gurunya tapi ganti-gantian lah. Iya. Jadi kita ganti-gantian. Nah, di sana itu KKM itu 5,5 dari 10. 5,5 dari 10. Dan rata-rata kelas itu biasanya sekitaran 6. Gitu. Di sana tapi untuk dapat nilai 8 tuh susah banget ya. Untuk dapat nilai 8 tuh susah. Tapi ini disclaimer di FWO kan. VWO. Di yang lain mah beda mungkin ya. Di yang lain AFO ya sama
biasanya rata-rata kelas biasa always segituan. Oh. Kan tergantung tadi kan orangnya kan sudah dibedain kan dari tingkat intelektualitasnya ini, tingkat intelektualitasnya. Oh ya, emang udah dibagi ya dari. Sudah. Oh, tapi rata-rata setelah dibagi pun ya rata-rata begitu kan. Iya. Jadi untuk VWO 6, ini 6 gitu. Cuma tingkat kesulitannya memang berbeda aja. Memang berbeda, tapi kan dari segi pelajaran kan beda juga kan. Kita juga sekolahnya dalam tanda kutip udah kelasnya beda gitu kan. Ya. Nah, VWO tuh biasa rata-ratanya 6,5. Kadang-kadang bahkan kalau misalnya jelek banget bisa di bawah 5,5, bahkan rata-rata kelasnya bisa di bawah KKM bisa. Gitu. Tergantung. Jadi memang soal di sana tuh susahnya tuh kadang-kadang kadang-kadang tidak masuk akal. Kalau udah dibilang susah banget gak usah dibilang. Tapi tidak ada di sana soal yang gampang banget, nggak boleh. Kalau kayak gitu. Nggak boleh gitu. Soal tuh harus dibikin biar nanti murid-murid itu bisa tertantang. Oke. Tuh. Ada ini. Sudah mulai ini ya. Mau hujan ya teman-teman kita. Kita di outdoor soalnya ya. Iya nih enak. Ini enak banget. Adem nggak? Iya. Gimana? Oke, terakhir deh terkait kurikulum. Kalau di Indonesia kan kita tahu berubah-ubah. Dulu sebelum Kurtilas kurikulum 2013 kan ada kurikulum yang lain. Terus ada kurikulum 2013 dan sekarang kurikulum Merdeka tapi dan ada lagi yang baru kan. Kalau di sana gimana? Kurikulum di sana jarang berubah. Namanya ada nggak? Nama nggak ada. Bahkan kita nggak tahu kurikulum apa. Di sana tuh nama tuh gak penting. Oh iya. Di sana nama tuh gak penting. Karena apa? Karena pejabatnya tidak perlu show up. Bahkan kita aja nggak tahu. Bahkan kadang-kadang kita juga nggak tahu siapa wali kota kita, siapa nggak tahu. Gubernur kita nggak tahu siapa. Tapi yang penting apa? Yang penting adalah kebijakan di masyarakatnya sudah memenuhi hukum-hukum yang berlaku, sudah adil, sudah apa. Itu yang penting kan. Nah, sama aja kayak tadi kurikulum ya. Oh, yang kurikulum nggak berubah-ubah. Nggak berubah ya. Kalaupun misal berubah paling penyesuaian ya. Dan penyesuaian itu bukan karena tadi kalau cara untuk mengajarkan itu terserah gurunya. Ya. Yang penting itu kualifikasinya itu selalu sama. Soal itu seperti ini gitu. Soal itu dibutuhkan, jadi ada soal yang mudahnya, nanti ada soal yang susahnya, ada soal yang lebih susah lagi, ada soal yang reproduksi dari materi yang sudah mereka pelajari, ada soal yang tingkat 2 kan ya. Karena istilahnya soal C1 C2. C1 C2. Taksonomi belum. Kamu kan bikin ya ada videonya bisa ditonton. C1 C2, nanti ada C2, ada yang nanti materi C3 C4, ada yang C5, ada yang bahkan kalau misalnya kadang-kadang kita keluar yang out of the box ya bisa C6 lah gitu lah. Kadang-kadang itu ya. Intinya kurikulum kayak tetap aja paling dengan penyesuaian. Iya, paling dengan penyesuaian tadi, dengan penyesuaian yang lebih mungkin lebih up to date, atau kadang-kadang ada yang misalnya dirasa ini lebih penting, nanti berarti materi ini lebih banyak detail, atau misalnya ini materinya tidak terlalu penting jadi tidak perlu didetailkan. Soalnya kan kalau di Indonesia ya begitu ganti kurikulum tuh haluan pendidikan tuh berubah loh haluannya kan. Kalau misalkan Merdeka aja, kurikulum Merdeka sama Kurtilas itu beda. Jauh, misalkan kalau di SMA awalnya ada penjurusan, di Merdeka nggak ada penjurusan, walaupun dalam praktiknya masih kayak ada penjurusan gitu. Tapi walaupun kadang-kadang jadi jatuhnya malah cuma ganti nama doang ya. Iya, enggak, tapi kalau yang Kurtilas sama Merdeka itu benar-benar beda banget loh. Tapi kadang-kadang pada praktiknya kadang-kadang suka ganti nama doang. Oh ya, kadang gitu. Ya. Karena tadi kurangnya penjurusan dan lain-lain. Kalau di sana itu ada penjurusan juga. Nah, kalau di HAVO dan VWO itu ada 4 jurusan. Kalau di VMBO ada banyak jurusannya karena tadi kan lebih vokasional, lebih detail. Ya. Jadi mereka biasanya muatannya misalnya kayak ada yang nanti jurusannya tuh ke arah lingkungan dan juga pertanian, berarti nanti ada biologinya, ada fisikanya dikit. Fisika ada nggak sih mereka? Kayak nggak ada deh, cuma biologi itu. Nanti ada juga yang ke arah tadi chef gitu. Mereka berarti pengetahuannya lebih banyak, tampilannya lebih banyak pengetahuan, mungkin biologinya ada dikit. Chef VWO nggak, VMBO. Oh, VMBO atau HAVO. Ini karena ini sudah benar-benar ingin turun hujan. Ya udah sambil jalan aja. Kita akhiri saja podcast. Oh gitu. Sip lah. Ya, terima kasih deh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.